Manfaatkan tanaman alami sebagai pengganti obat kini menjadi gaya hidup. Nah, Cita, tadi kan kamu janji nih mau cerita soal tanaman pengganti gula. Betul sekali, Ya. namanya adalah stevia. Stevia. Tanaman ini sebenarnya sudah dibudidayakan sebagai pengganti gula yang walaupun memang manis tapi rendah kalori, which is bagus banget. Nah, seperti apa dan bagaimana cara mengolahnya? Berikut kita lihat dalam liputan khas Net 12. Jahe, kencur, dan kunyit. Aneka hasil tanam ini digunakan sebagian masyarakat sebagai bahan racikan pengganti obat. Mulai dari menyembuhkan penyakit hingga membantu menjaga kekebalan tubuh. Ini dilakukan seiring tren menggunakan bahan organik atau tanaman herbal dalam kehidupan masyarakat. Selain deretan jenis tumbuhan tadi, ada pula jenis lain yang mulai digunakan sebagian masyarakat. Namanya stevia. Stevia masuk dalam kelompok daun-daunan. Mulai berkembang di Indonesia sejak 2012. Stevia banyak dimanfaatkan sebagai pengganti gula. Kandungan 0 kalori pada stevia membuat tanaman ini lebih diminati dibanding pengganti gula lain seperti madu atau jagung. Seperti yang dilakukan Budi Widodo. Sejak tahun 2014, ia mulai mengkonsumsi cairan pemanis dari stevia. Setiap pagi, Budi mengolah daun stevia menjadi cairan pengganti gula. Ini dilakukan sejak 2 tahun lalu ia mengidap penyakit diabetes. Budi kemudian mengetahui pemanis dari stevia tidak mengandung kalori saat mendatangi satu pameran flora di Jakarta. Kalau stevia ini kan bahan alami yang istilahnya ini pertama mengurangi konsumsi gula, tetapi stevia itu juga punya khasiat untuk memaksimalkan produksi insulin, jadi menstimulir keluarnya insulin yang diperlukan untuk gula darah, penyeimbang gula darah. Budi biasanya mencampur pemanis stevia pada teh atau jahe. Ia rutin membuatnya saat pagi hari dan sore hari. Meski ia mengidap diabetes, sajian manis bukan jadi pantangan sejak ia mengkonsumsi pemanis dari stevia. Karena kalau obat itu sebenarnya enggak cuma menurunkan aja, nanti naik lagi, turun naik lagi. Jadi ketergantungan pada obat nantinya. Jadi akhirnya akan terus mengkonsumsi obat. Salah satu penggagas budidaya tanaman stevia adalah Edi Sandra. Sehari-hari profesinya adalah dosen di Institut Pertanian Bogor. Jadi pada zaman seperti kondisi sekarang ini di mana sebagian masyarakat kesejahteraannya sudah bagus dan mereka justru over di dalam mengkonsumsi makanan sehingga justru berlebih dan kebanyakan dari zaman sekarang mereka yang berpenyakit diabetes. Nah, untuk bisa mengurangi itu maka mereka berusaha untuk mengurangi gula tadi itu. Nah, stevia ini adalah merupakan solusi yang sangat bagus karena dia merupakan suatu tanaman yang mengandung gula, mengandung pemanis, tapi dengan kadar kalori yang sangat rendah, gitu ya. Karena sebenarnya bukan gula, dia bentuknya bahan kimia tadi itu, gitu. Sehingga tidak membuat gemuk. Jadi permasalahan manisnya tadi itu bisa diatasi oleh stevia ini. Nah, di dalam pelaksanaan penggunaannya, pemanfaatan stevia ini juga sangat dimungkinkan karena pertumbuhannya sangat mudah, gitu ya. Dia tumbuhnya dengan baik, dia merupakan jenis herba, tanaman rendah, tumbuhnya cepat, dan dengan mudah bisa kita konsumsi. Untuk mengubah stevia menjadi cairan pengganti gula tidak butuh waktu lama. Lembaran daun stevia pertama harus dicuci bersih, kemudian dilumatkan dan ditambah sedikit air. Setelah itu, cairan dari daun siap digunakan pada segelas kopi atau teh. Tanaman stevia rebaudiana yang tumbuh di daerah Amerika Selatan. Daunnya sudah dimanfaatkan masyarakat di daerah Amerika Latin seperti Paraguay dan Brasil sejak lama. Dari penelitian botani di Amerika Serikat, stevia mengandung senyawa yang memiliki rasa manis, bahkan mencapai 200 hingga 300 kali lipat dari gula pasir. Mengkonsumsi stevia tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah karena stevia tidak mengandung kalori. Itu sebabnya stevia menjadi pilihan sebagian penderita diabetes untuk menggantikan gula. Selain itu, pemanis dari daun stevia juga direkomendasi dokter untuk dikonsumsi anak autisme.
sebab tidak memicu anak makin aktif yang diakibatkan dari kalori berlebih. Selain membudidayakan tanaman stevia, Edi Sandra juga memanfaatkan daun binahong. Tanaman obat ini juga populer digunakan oleh bangsa Cina. Manfaat daunnya dipercaya mampu mengobati penyakit diantaranya diabetes, tumor, dan kanker. Ilmu mengolah tanaman herbal ini Edi bagikan pada masyarakat sekitar, yaitu komunitas Markodes di Taman Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Komunitas ini juga membudidayakan tanaman stevia dan binahong. Tak hanya mengkonsumsi, tapi juga belajar menanam tanaman tersebut. Salah satunya tanaman buat pangan, tanaman obat yang buat sehari-hari. Memang udah di beberapa memang udah ditanamin sih di sini obat. Cuma kita baru mau menuju fokus yang mana perbanyakannya gitu, yang utama bisa untuk menghasilkan ini ya tambahan buat ibu-ibu gitu. Salah satu manfaatnya yang dirasakan Eka Lutfia, anggota dari komunitas Markodes. Karena saya sebagai ibu rumah tangga dan saya jadi lebih mudah mencari obat. Gak usah kalau pas ada sakit nggak usah ke dokter dulu. Kita punya, walaupun saya halamannya kecil di dalam pot gitu. Seperti nanam itu juga handelum saya dalam pot. Tanaman stevia dan binahong sudah terdaftar di Indonesia sebagai tanaman obat. Namun manfaatnya belum banyak dirasakan banyak orang. Sebab keterbatasan industri pengolahan tanaman obat alami menjadi hambatan, seperti urusan informasi dan teknologi industrinya. Di Indonesia, industri obat dari tanaman alami 90% pelakunya masih industri kecil dan menengah dari data Kementerian Perindustrian. Bahkan keuntungannya hingga 20 triliun rupiah di tahun 2015. Keberadaan tanaman herba bermanfaat untuk mencegah penyakit dan juga meningkatkan antibodi secara bertahap. Namun perkembangannya dibutuhkan uji klinis agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Melina Purba, Ramang Praseno melaporkan untuk Nati.